Masih di hadis nomor 10 ya. Ya, kemarin kita belum tuntaskan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini disampaikan, diterima dan diteruskan kepada kita oleh sahabat Nabi berjuluk Abu Hurairah bernama Abdurrahman bin Sakhr. Sudah kita terangkan. Semoga Allah meridai pada beliau. Qala, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Tolong fokus dulu sebentar sebelum kita teruskan kajian. Ingat betul ya, hadis-hadis yang kita bahas masih dalam lingkup bahasan bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap amalan. Jadi di Riyadhus Shalihin ini nanti ada 1896 hadis yang dibuat dalam beberapa bab, setiap babnya berisi jumlah-jumlah hadis tertentu. Jadi nanti misal kita buat sekarang pembahasan tentang bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap aktivitas. Nanti turunan hadisnya ada beberapa contoh-contoh amalan yang sering kita kerjakan yang masuk dalam ranah pembahasan ini. Jelas di sini? Baik. Dan ini termasuk masih bagian bab yang pertama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salatul rajuli fi jama'ah, salatnya seorang lelaki yang ditunaikan dengan berjamaah di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tazidu ala salatihi fi baitihi, tazidu ala salatihi fi baitihi was salatihi fi suqih. Ya, itu lebih utama, lebih istimewa, lebih banyak pahalanya dibandingkan dengan salat yang ia tunaikan baik itu di rumahnya ataupun di tempat niaganya, tempat kerjanya. Ya. Pertemuan lalu saya terangkan kalimat ini ya, sampai sini bahwa seorang yang baru mau ke masjid saja untuk menunaikan salat di masjidnya itu dinilai lebih utama dibandingkan dengan orang yang menunaikan salatnya di rumah atau di tempat dia beraktivitas, bekerja misalnya. Ya. Suq itu tidak harus pasar ya, bisa kantor, bisa tempat niaga, gitu kan? Anda misalnya sampingan dengan masjid nih, tempat kerjanya atau rumahnya, memilih salat di rumah padahal bisa ke masjid, itu dibandingkan dengan orang yang baru mau ke masjid, udah kalah pahalanya tuh. Dia belum berangkat, antum sudah salat, itu pahalanya udah nggak sebanding. Walaupun salat antum di rumah berjamaah, ya, Anda bisa ke masjid, Anda pilih di rumah misalnya, itu kalah sama orang yang baru mau ke masjid tuh, baru mau ke masjid. Ya. Berapa di antara pahalanya? Nah, sebagian sudah kita bahas. Bid'an wa 20 darajah. Ya, di riwayat lain bi bid'an wa 20 darajah. Ya, pertama, dia mendapatkan lebih daripada 23 derajat. Ya, bid'an itu saya terangkan pertemuan lalu, yaitu angka antara 3 sampai 10. Jadi kalau 3 sampai 10 ditambahkan 20, itu berarti bisa 23 sampai 30 derajat. Hitungannya jangan ngitung 1 2 3 ya. Kalau hitungan dalam kaidah fiqih itu bukan 1 2 3 hitungannya. Nanti paling minimal satunya bisa 10. 1 ke 10 itu 1 keduanya bisa 500 tahun. 2 ketiganya bisa 500 tahun. 3 keempatnya 500 tahun. Sekarang jumlahkan saja sampai kira-kira misalnya antum ke 30 derajat. 500 tahun itu kalau antum beramal kira-kira 500 tahun tuh. Bisa dapat apa tuh? Pernah nggak sholat misalnya tanpa berhenti selama 500 tahun? Baca Al-Quran nggak pernah berhenti selama 500 tahun. Antum dapat pahala tuh, belum berangkat saja, belum berangkat nih, baru mau sholat, itu sudah mengalahkan orang yang sholat di rumah berjamaah atau di kantornya. Pahalanya hampir 30 derajat, yang 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Jadi antum sama seperti orang yang sholat 500 tahun tanpa berhenti. Baca Al-Quran 500 tahun tanpa berhenti. Pahalanya tuh nggak disebutkan amalan apa, hanya disebutkan 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 sampai dengan yang ke ujungnya. Jelas sampai sini? Maka Masya Allah kalau ada orang punya kesempatan itu, lantas dia tinggalkan peluang itu disebut ruginya luar biasa. Ya. Makanya para sahabat, ketika mereka mendapati kesempatan untuk ke masjid, dalam situasi apapun, selama masih mampu, dia nggak akan tinggalkan. Dia nggak akan tinggalkan. Ya. Pertemuan lalu kan saya kisahkan Thauban kan, yang jarak rumahnya ke masjid itu 3 jam. Anda bayangkan, 3 jam jaraknya ke masjid itu. Dalam posisi nggak ada kendaraan seperti kita. Ya. Maaf, sepeda pun nggak ada. Beca apalagi gitu kan, apalagi sampai ke mobil nggak ada, jalan kaki 3 jam masih mau ke masjid karena paham tentang keutamaannya itu. Abdullah bin Abi Umi Maktum, kalau sahabat Thauban radhiyallahu taala anhu masih bisa melihat. Abdullah bin Abi Umi Maktum, ya, matanya nggak bisa melihat. Penuntun tidak punya. Jarak rumah ke masjid cukup jauh gitu kan.
Ketika beliau kemudian mengadukan pada Rasulullah, "Aliyya rakhsa, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aliyya rakhsa, boleh nggak saya dapat keringanan sholat subuh nih di rumah?" Ya, sederhana alasannya, sangat logis. Rumah jauh dari masjid, kemudian juga tidak ada penuntun, Allah, mata tidak bisa melihat. Apa jawab Nabi? Nabi tidak langsung mengiyakan atau melarang seketika. Kata Nabi, "Atasma'ul adzan?" Apakah Anda mendengar adzan? Atasma'ul adzan? Apakah Anda mendengar adzan? Ya. Apa kata Abdullah bin Abi Ummi Maktum? "Bala ya Rasulullah." Ya, saya dengar adzan, kata beliau. Masya Allah. Anda bayangkan ya, jangan gak usah bayangin gelap, bayangin adzan. Ya. Anda bayangkan, suasana subuh, nggak ada speaker pada saat itu. Yang adzan siapa biasanya? Bilal bin Rabah. Perhatikan cara membaca hadis ya, cara mengambil hukum fikihnya. Bilal adzan, zaman dulu nggak ada speaker, nggak ada pengeras suara seperti sekarang. Bisa kedengeran suaranya sampai jarak yang cukup jauh. Kalau kita ambil jaraknya 1 kilo saja, 500 meter sampai 1 kilo, itu suara orang adzan kedengeran sampai ke sana. Ini menandakan bahwa dalam hal adzan, khususnya adzan subuh itu, yang dipentingkan suara nyaring yang terdengar, bukan pada lagunya. Jadi, apa yang terjadi? Kemudian yang terjadi, kata Abdullah bin Abi Ummi Maktum, "Bala ya Rasulullah." Ya, siap saya tunaikan. Berangkat dari rumah, Pak. Sekarang di kita jam berapa subuhnya? 4.35? 4.35, Masya Allah. 4.35 tuh. Ya kalau kita lukiskan jam 3 lah berangkat dari rumahnya, raba-raba jalan, kan? Taib. Apa yang dipahami? Karena beliau pasti mendengar begini. Ini cara baca sahabat ya. Kalau ada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa hadis, apalagi ayat Al-Qur'an yang langsung turun dari Allah, meminta kita menunaikan satu ibadah, seakan ditekankan mengerjakannya, itu menunjukkan pahalanya banyak di situ. Makanya cara membaca sahabat, ini saya kondisi begini, masih harus diminta ke masjid. Sementara yang lain dalam kondisi tertentu diberikan keringanan. Ini pasti ada sesuatu yang istimewa nih di balik ini. Itu cara bacanya. Jadi kalau Anda mendapatkan sesuatu misalnya, dorongannya tinggi, motivasinya kuat, seakan-akan harus kita kerjakan, itu menunjukkan bahwa pahalanya banyak di situ. Kalaulah manusia tahu tentang keutamaan 2 rakaat di salat subuh, sebelum subuh, atau 2 rakaat di keutamaan salat Isya, tentu mereka akan mendatanginya dengan cara merangkak. Itu menunjukkan ada pahala yang sangat banyak di situ. Jangan Anda tinggalkan. Ya. Maka datanglah beliau kemudian lebih awal ke masjid. Ya, singkatnya masjidnya hanya, Masya Allah, ya, terbatas keadaannya, alasnya tanah, kemudian tiangnya pelepah-pelepah kurma, atapnya dari daun-daun kurma, yang kalau panas kepanasan, kalau hujan pasti bocor gitu kan. Banyak hadis meriwayatkan ketika Nabi sholat tiba-tiba bangun di keningnya sudah ada lumpurnya. Ada sahabat yang saking kepanasannya menghamparkan kayak semacam sapu tangan di situ, tapi masih mau ke masjid. Dan azan di masjid, azan. Sejak peristiwa itu, azan subuh itu dikumandangkan oleh sahabat Abdullah bin Abi Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Khusus untuk Ramadan 2 kali azannya. Azan pertama penanda sahur akan berakhir Abdullah bin Abi Ummi Maktum, subuhnya kemudian Bilal bin Rabah. Sampai hari ini kemudian diabadikan di Madinah itu, sampai hari ini azannya 2 kali. Antum kalau umrah misalnya ke Madinah dengar azan itu 2 kali subuhnya ya, Pak Ibu. Artinya tuh ibu-ibu tuh kadang terlampau semangat, begitu adzan langsung ke masjid, tertinggal saya sholat, balik lagi adzan lagi. Masya Allah. Jangan terlampau soleh ya, diketahui dulu ya, diketahui dulu. Itu yang pertama, itu pengingat kita sebentar lagi subuh akan tiba itu. Anda bisa bayangkan kan, saking utamanya beliau tahu tentang keutamaan ini, itu dikejar Pak, raba-raba jalan. Sahabat mulia, diturunkan Al-Quran surah Abasa pada beliau. Ya Masya Allah, keadaan sudah cukup luar biasa. Terbatas fisiknya, mata nggak bisa melihat, raba-raba jalan yang suasana masjidnya sangat terbatas, keadaan sangat sederhana. Masya Allah, luar biasa, pahala sudah banyak, ingin mencari pahala lagi. Ada orang nun jauh di sana, sahabat bukan, tetangga Nabi bukan, kerabat Nabi bukan, matanya sehat, fisiknya masih kuat, ya, nikmat kendaraan dikasih oleh Allah banyak, dari mulai sepeda sampai dengan mobilnya, ke masjidnya juga luar biasa, masjidnya enak, suasananya nyaman, parkirnya nyaman, AC-nya juga banyak, keadaannya tenang. Yang kalau kajian ustaznya datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, direkam juga, live juga. Ya Allah, belum mau ke masjid juga. Saya tidak mengerti dengan cara apa lagi masih difasilitasi orang seperti itu. La haula wala quwwata illa billah. Dan kalau ditanya, Masya Allah, cita-citanya masuk surga, surganya surga Firdaus tanpa hisab lagi. Mungkin agak kurang sehat itu ya. Ya. Haula wala quwwata illa billah. Baik, jelas? Teruskan ya. Nah, teruskan dulu sebentar. Kalau Anda ingin lebih, pahala lebih banyak lagi,
Itu baru perbandingan kecil tuh. Kalau kita dalam bahasa bebasnya, baru pengen yang mau ke masjid aja, yang sholat milih di rumah atau di tempat kerjanya, itu udah kalah pahalanya. Kalau dia bisa ke masjid ya, catatannya. Kalau memungkinkan dia ke masjid. Nah, ini yang paling menarik. Kalau Anda ingin tambah lagi, ya, wadzalika anna ahadahum, ya, wadzalika anna ahadahum, bahkan yang demikian itu, kalau setiap kita, ya, satu di antara kita, idza tawaddaa fa ahsanal wudhu, bisa berwudu di tempat dia akan berangkat, lalu menyempurnakan wudunya. Hati-hati, ada bahasa menyempurnakan wudunya. Tolong catat ini ya. Ya, ini paling penting sekali. Kalau ada ayat dalam Quran atau nanti petunjuk di hadis ada kalimat menyempurnakan, itu tandanya ada orang-orang yang tidak sedikit ketika mengamalkannya cenderung tidak sempurna. Hati-hati ya. Misal kalimat salat dalam Al-Quran itu seringkali diawali dengan kata menyempurnakan. Turunan katanya aqama, yuqimu, yuqim, yuqimuna, aqimu, itu tunaikan dengan sempurna. Kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat ketiga, posisi paling kiri di pertengahan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Al-Baqarah 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya kan? Selalu menggunakan kata yuqim, aqim. Ini menunjukkan bahwa kalau kita artikan dengan lebih tajam, ya, yaitu orang-orang yang yakin dengan Allah walaupun belum tampak dalam pandangannya, kemudian dia menunaikan sholat dengan sempurna. Itu poinnya. Ketika ada kalimat dengan sempurna, ini menunjukkan kesan bahwa tidak sedikit orang sholatnya nggak sempurna. Itu tidak sedikit tuh ya. Dan tidak hanya terjadi di masa kini, zaman Nabi pernah terjadi. Dan sering saya ungkapkan kalimat itu. Ya, ada di Al-Bukhari itu, nomor hadis 751, 757, di hadis Muslim nomor hadis 397. Babnya pun jelas, babul musi fis shalah. Bab tentang orang yang sholatnya bermasalah, nggak sempurna. Ya, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki namanya Khalad Az-Zuraiqi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala ila al-Masjidin Nabawi, masuk ke Masjid Nabi, fa shalla bi jambin Nabi, salat di samping Nabi. Dari awal sampai selesai. Apa yang terjadi? Masya Allah. Falamma sallama yaminan wa syamala, tatkala salam ke kanan dan ke kiri, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung Nabi berkata kepada orang ini, "Shalli fa innaka lam tusalli." Tolong ulangi salatnya karena Anda belum salat. Disebut tidak sempurna salatnya karena cara menunaikannya tidak seperti diinginkan Nabi. Sampai singkatnya diajarkan oleh Nabi dari awal sampai akhir, sampai Nabi mengatakan di Al-Bukhari nomor hadis 651 dalam nomor hadis yang terpisah, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian persis seperti saya ini salat. Wudu juga begitu. Hati-hati, dalam hal salat ada setan namanya khanzab yang menggoda orang supaya enggak sempurna salatnya. Bahkan hati-hati ya, bukan cuma saat dia memulai sholat, saat sedang sholat pun akan digoda. Di Abu Daud nomor hadis 666. Kata Nabi, saat Anda mulai bertakbir ini, kalau sebelum takbir biasa, nanti setelah tangan dia angkat, baik sejajar dengan bahu, Al-Bukhari nomor hadis 715, ataupun sejajar dengan daun telinga, ya, hadis Muslim nomor hadis 391, atau di An-Nasai nomor hadis 1101, gini, atau begini. Nah, saat Anda mulai mengangkat begini, mengucapkan Allahu Akbar, fayaqulu, maka setan mulai berkata kepada benak Anda tuh, ya, uzkur kada, ingat ini ya, ingat itu ya. Muncul nanti seketika itu. Padahal sebelum takbir biasa saja. Tapi pas Anda mengangkat itu segala bisa muncul tuh. Kalau nggak percaya nanti sholat Isya tuh, kalimat saya ini pun akan masuk tuh. Iya betul. Hati-hati ya, ada setan menggoda Anda sholat. Padahal itu setan. Muncul. Nggak percaya silahkan nanti tuh. Ya, jadi begitu takbir muncul. Hatta la yash'urul musalli kam raka'atan yusalli. Kata Nabi, sampai-sampai ada orang sholat nggak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Tuh kan, sudah mulai ngangguk. Ya, betul. Bahkan ada yang stepnya lebih awal. Setan wudu, Pak. Setan wudu, walhan namanya. Ya, nanti antum satu kali ya, nanti kita ada kajian tentang setan tuh, kita pelajari itu. Betul, antum harus tahu supaya waspada. Kalau nggak kenal dengan setan, bagaimana menghindarinya? Quran kan mengatakan, Quran surah kedua 168, posisi paling kanan sebelah bawah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan diikuti tipu daya setan. Ya, bagaimana kita bisa menghindari setan kalau nggak kenal siapa setan? Bagaimana cara dia menggoda kita? Ya, memang kita nggak pengen mengikuti, tapi tidak sadar tahu-tahu sudah berada dalam perangkap setan. Karena tidak sadar siapa setan ini. Ya, ada setan yang menggoda orang wudu. Sampai orang ini seringkali tidak percaya diri, sering was-was. Ini wudu saya benar nggak nih? Masih punya wudu nggak? Ya, atau batal enggak? Itu ada itu, walhan namanya itu. Bahkan pernah ada sahabat Nabi pun pernah itu satu kali, saking buru-burunya, sebagian kecil aja, seujung kuku begini nih. Ya, Masya Allah, itu ada di Al-Bukhari, nomor hadis 159,
Di hadis Muslim hadis 226. Ya, riwayatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau mau mulai paling awal di hadis Muslim dulu nomor hadis 243. Ini yang paling jelas redaksinya. Ya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, adalah seorang lelaki di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berwudu, fataraka ini nih, bimawdhi'in ala dhafrin fi rijlih. Dia karena saking terburu-buru meninggalkan secuil kuku belum terbasuh di sebagian kakinya. Jadi kalau ini kakinya misalnya, dia basuh karena buru-buru, ini ada yang secuil kuku nih, sebesaran kuku aja, belum tersapu tuh. Fa'absarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kelihatan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sing tajamnya kelihatan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang ini, irji' fa ahsin wudu'ah. Balik lagi, ulangi lagi wudunya, sempurnakan. Sempurnakan. Ya. Ini menunjukkan bahwa setiap Anda menemukan kalimat sempurnakan, sempurnakan, kecenderungan ada sementara orang tidak sempurna dalam menunaikannya. Ya. Haji, umrah, begitu. Quran surah kedua ayat 196, posisi paling kiri sebelah bawah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah itu karena Allah. Ini menunjukkan tidak sedikit orang berangkat haji dan umrah nggak sempurna cara manasiknya. Ya, tawafnya, sa'inya, bahkan masih ada tuh kami terakhir kemarin ke sana itu, yang sa'inya Masya Allah lebih soleh daripada Nabi. Nabi cuma 7, ini 14. Masya Allah. Ada ya, dari Safa ke Marwah Nabi ngitung 1, dia setengah gitu kan. Masya Allah. Begitu berat perjuangan sa'i ini ya. Nggak terlampau berat, Anda yang kelebihan. Ya. Bismillah. Jelas sampai sini? Baik, kita teruskan ya. Baik, bonus selanjutnya, jika ada di antara kita sebelum berangkat kita wudu dulu dan menyempurnakan wudunya. Jadi bukan sekedar wudu. Ya. Nggak mungkin bisa menyempurnakan wudu kecuali wudu Anda bisa tenang, basuh dengan baik, kan? Mulai dari sunnahnya, dari mulai berniat dalam hatinya. Dia menyebutkan kalimat Allah, Bismillah, gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dengan cuci tangannya selesai. Mulai kemudian dia berkumur-kumur, tamadmad. Mulai dia sikat sebagian di giginya. Mulai dia istinsyak hirup. Mulai keluarkan istintar. Setelah itu mulai basuh yang pokoknya wajahnya. Dia sempurnakan betul. Ya, jemarinya yang telunjuk dia gunakan untuk menyapu matanya di sini, menghilangkan bekas kotoran. Sementara yang jempolnya dia kemudian gunakan untuk basuh bagian bawah telinga begini. Sampai yang punya janggut dia helai seperti ini. Lakukan lagi sampai dengan 3 kalinya. Kemudian mulai tangan sampai siku. Bukan siku ke tangan. Bukan kerannya dibuka, sikunya dibeginikan. Bukan. Ambil airnya dari sini sampai dengan ke siku, dibalikan. Karena bahasa Qurannya, hati-hati. Wa aidiakum ilal marafiq. Quran surah 5 ayat ke-6. Posisi paling kiri sebelah atas. Ya, tangan sampai siku. Bukan siku ke tangan. Kanan selesai ke kiri. Kemudian wamsahu biru'usikum. Dia mulai ambil air, dia buang. Bukan airnya dibawa dibasuhkan, bukan. Wamsahu itu ambil, tumpahkan airnya, dia usapkan ke kepalanya. Dia usapkan. Ya, kepala bukan rambut, hati-hati. Awas, hati-hati. Kepala bukan rambut. Ru'us itu jamak dari kata ra'sun. Jadi kalau Anda basuh rambut saja, itu tidak sah wudunya. Tidak sah. Karena yang dimaksud ke kepala, bukan rambutnya. Dan di sini letak keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebutkan rambut, bagaimana dengan orang nggak punya rambut tuh? Ya, bermasalah di sini. Makanya yang dimintakan kepalanya. Dan itu cukup menarik itu, menggunakan huruf ba. Jadi Anda ambil, bisa berarti keseluruhan, istighraq ba-nya. Bisa berarti sebagian, at-tab'id ma'at tahdid, sampai ubun-ubun di sini. Bagi sebagian akhwat misalnya, yang dalam kondisi tertentu nggak bisa membuka seluruh hijabnya, itu boleh ambil air, buang, sapukan di sini. Ya. Atau nanti ada yang luka misalnya, kepalanya luka, nggak bisa ditapu semua. Pas misalnya di sini, maka makna ketiga at-tab'id min duni tahdid. Ambil sebagian tanpa batas, boleh diusap di sini, boleh diusap di sini. Yang penting masuk dalam bagian kepala. Itulah hikmahnya kenapa menggunakan ba. Ya, ada orang Indonesia kuliah di Al-Azhar ngambil S3 menafsirkan huruf ba ini saja, menjelaskan ba, dapat doktor. Huruf ba tuh, Masya Allah, dapat huruf ba. Ya, antum silahkan tuh, masih ada huruf ta, huruf fa, huruf jim tuh ya. Sampai huruf ya tuh. Masya Allah, masih banyak, jangan khawatir ya, peluangnya banyak tuh. Ini ambil huruf ba aja tuh di situ. Ya, jadi kalau misalnya sudah selesai, ambil, usap kepalanya, ya alhamdulillah. Bukan rambut ya, hati-hati tuh. Anak-anak yang masih muda tuh, udah disisir bagus-bagus, kadang-kadang suka nggak sempurna tuh ya. Takut, ambil ininya aja tuh. Baik, kemudian dia tinggalkan, tuh nggak sempurna, nggak sempurna. Tayyib, setelah itu masuk, usap, langsung ke telinga sekaligus seperti ini. Kemudian ke kaki, kaki pun juga dicontohkan lagi detil. Ya, hadisnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya ada di hadis Muslim nomor hadis 255, di Al-Bukhari nomor hadis 135. Ya, kalau antum punya kitabnya,
Syarah Sahih Muslim itu ada di jilid yang ketiga halaman 95, di Fathul Bari jilid pertama halaman 214. Begitu Anda ambil air, itu selai dulu dengan kelingking sunnahnya. Dengan kelingking. Jadi kaki itu diselai-selai, ya, diselak jemarinya dengan kelingking, ya. Ustadz kenapa nggak pakai jempol? Kegedean, ya. Ya. Udah nggak usah tanya yang aneh-aneh gitu kan. Kalau dicontohkan udah kerjain aja gitu kan. Nah, udah selai, kemudian bersihkan itu yang selak-selak bagian kaki jempol terutama tuh, ya, di selak-selak kukunya itu. Tempahan kedua basuhkan sampai ke belakang, yang ketiga mulai ratakan. 1, 2 sampai selesai. Kemudian tertib, setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Hadis riwayat At-Tirmidzi di sini. Hadisnya sahih. Yang paling menarik teman-teman, mustahil Anda bisa menyempurnakan wudu seperti ini kalau wudu Anda mulai itu adzan baru berkumandang, itu mustahil. Ya. Orang-orang yang bisa seperti ini pasti dia hafal itu kapan waktu sholat. Subuh 4.35, dia nggak akan bangun jam 4.35. Dia akan bangun dari jam 4. Karena dia mesti menyempurnakan wudhu dulu. Ya, mustahil dia nggak akan buru-buru. Dia tahu, oh saya wudhu saya 10 menit nih, gitu kan? Dia mulai sempurnakan pelan-pelan, dia berdoa dulu. Bahkan setelah itu dia tunaikan sholat wudhu misalnya, ya 2 rakaat setelah itu. Jadi sempurna keadaannya. Mustahil ada orang bisa berwudhu seperti itu, dia tunaikan saat adzan berkumandang. Makanya orang-orang yang seperti ini itu diberikan pahala melimpah oleh Allah. Diberikan, dibedakan dengan orang yang terburu-buru. Apalagi orang yang setelah qomat belum datang juga. Ya. Ya, orang jam 4.35 udah ke masjid, dia 5.34 baru bangun kan. Taib, thumma atal masjid, kemudian dia berangkat untuk ke masjid. Di sini syahidnya. Ini inti bahasan kita. Kalau yang tadi bonus dia. Ini inti bahasannya. Setelah dia berwudu, mulailah dia mendatangi masjid. Kalimatnya menggunakan ata. Ata ya'ti ita'an, dari kata al-ita, yang berarti sesuatu yang dilakukan dengan penuh ketulusan. Tulus. Makanya kalimat zakat di Quran selalu menggunakan kata turunan ini. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 43, posisi paling kanan di pertengahan. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Atu itu dari kata ita. Tunaikan salat dengan sempurna, keluarkan zakat dengan tulus. Nah, sekarang rumus selanjutnya ya. Kalau ada kalimat-kalimat seperti ini dalam rumus bahasa Arab, ini artinya ada kecenderungan orang ketika mengerjakannya kurang tulus dalam mengeluarkan. Kenapa kalimat zakat seringkali disandingkan dengan kata ita? Karena ada orang-orang yang ketika mengeluarkan, motivasi mengeluarkannya kurang tulus. Ada yang keterpaksaan, kan? Ada yang merasa terbebani, ada yang mempertanyakan, saya yang kerja kok dia yang dapat, kan? Ada yang bahkan gak mau mengeluarkan. Sampai-sampai turun ayat Quran untuk mengingatkan saudaranya yang malas seperti ini. Quran surah ke-9 ayat 103. Khudz min amwalihim sadaqah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kalau ada orang malas-malas sulit berzakat, saudaranya wajib mengingatkan. Bahkan pemangku kekuasaan yang punya hak untuk mengambil itu boleh mengingatkan, menyampaikan. Bisa diambil langsung itu. Khudz, ambil. Ya, untuk menyelamatkan saudara kita. Karena itu kan hak orang ya. Hati-hati ya, hati-hati teman-teman sekalian. Tolong nanti di bab zakat pembahasan terpisah. Itu mungkin bisa dengan ustadz lain ya. Ada Ustadz Zainun Najah, ustadz yang lain. Ya, hidupkan majlis ya. Supaya alhamdulillah ya pengetahuan lebih meluas. Ustadz juga alhamdulillah semangat, antum banyak belajar. Itu nanti dalam fikih zakat, antum pelajari bukan sekedar hukumnya, tapi esensi zakat. Hikmah-hikmahnya. Itu kalau sudah masuk kewajiban zakat, antum harus tahu bahwa hak itu bukan hak antum. Tapi itu punya orang. Zakat itu ketika dikeluarkan, diminta oleh Allah dikeluarkan dari Anda, itu sebetulnya punya orang, bukan punya Anda. Cuma Allah titipkan lewat tangan Anda supaya Anda dapat bagian pahalanya. Mudah bagi Allah menitipkan di tangan orang lain. Cuman diberikan kepada Anda supaya Anda dapat bagian pahala. Anda jangan tunda itu. Ketika Anda tunda-tunda, Anda menunda hak orang itu. Karena sebagian dari pekerjaan kita itu yang kita kerjakan, banyak jasa orang lain terlibat di situ. Silahkan antum perhatikan. Antum kalau makan pakai apa? Halo? Pakai tangan. Yang dimakan apa? Nasi dengan segalanya. Baik, antum masak sendiri? Tidak. Yang masak sendiri berasnya dari mana? Yang nanam siapa? Ya, apakah nasinya disimpan di tangan atau di piring? Yang bikin piringnya siapa? Yang bikin sendoknya siapa? Yang nyiapkan mejanya siapa? Semua terlibat di situ. Semua punya jasa. Ada sebagian hak mereka ketika mereka kerjakan supaya antum nyaman tuh. Nyaman makannya. Coba kalau nggak ada pembuat piring, mau ditaruh di mana itu? Haula wala quwwata illa billah. Ya, kalau semuanya dikerjakan sendiri, bisa nggak bikin piringnya sendiri? Ya, bikin padinya sendiri, tanam dari awal, masak sendirian. Mau dimasak, kompornya bikin sendiri. Ayo coba cek. Silakan gitu kan. Semua terlibat di situ dan itu memberikan kenyamanan bagi kita.
Makanya ada orang-orang yang hidupnya belum merasa mapan, belum nyaman betul, dikeluarkan itu untuk memberikan kenyamanan pada mereka. Itu hak mereka. Mudah bagi Allah menjadikan itu pada tangan orang lain, tapi dititipkan di kita supaya bisa kita keluarkan. Karena itu, tapi ada aja manusia yang merasa ini punya saya. Punya saya. Makanya dikeluarkan dalam bentuk yang lebih indah kalimatnya. Ayo keluarkan dengan tulus. Nggak usah punya perasaan memiliki karena itu punya orang. Jelas sampai sini? Baik. Termasuk dengan infak juga begitu. Infak ya. Bahkan dalam kaidah infak ada beberapa yang lebih menarik lagi. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 261 sampai 264. Posisi paling kiri dari atas sampai ke bawah. Ya. Yang paling menarik begini, ketulusan infak itu, infak kalau Anda bisa mengerjakan, itu pahalanya banyak, Bu, Pak. Banyak gitu. Ya, infak itu kan bedanya dengan zakat. Kalau zakat itu wajib. Pasti. Ya, dikeluarkan pada berapa golongan? 8 golongan. Ya, 8 asnaf. Di Quran surah 9 ayat ke-60. Hanya boleh 8 itu saja, nggak boleh lewat dari itu. Ya, kalau masuk 8 golongan berikan, kalau tidak masuk nggak boleh diberikan. Selebihnya dari situ itu infak. Ada infak. Ya. Contoh pertama, infak dibagi 2. Oh, hati-hati ya. Ada 2 jenis infak. Ini sebagai tambahan informasi. 1, infak wajib. Ya, infak wajib. Yaitu infak seorang suami pada istrinya. Yang sering disingkat dengan nafkah. Ya, nafkah itu singkatan dari infak. Dalilnya Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 34, posisi paling kiri sebelah atas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki itu kami lebihkan ya, sebagai pemimpin di rumah tangganya untuk istri-istrinya. Tapi karena Allah memang titipkan potensi-potensi kepemimpinan dalam jiwanya. Di laki-laki dititipkan oleh Allah potensi kepemimpinan dalam jiwanya. Makanya nalurinya memimpin, Bu. Hati-hati, ibu jangan salah ya. Naluri kepemimpinan ada pada laki-laki itu. Dan ciri khas pemimpin kira-kira apa, Bu? Ciri khas pemimpin itu nggak mau dipimpin. Ya, makanya hati-hati. Pemimpin itu tidak menerima saran, hanya menerima usulan. Jadi kalau seorang istri ingin menyampaikan sesuatu pada suaminya, jangan menjadi pemimpin, itu bisa timbul masalah itu. Bisa timbul masalah. Ya. Pernah satu kali di sekitaran daerah kita di Kayuringin, ada seorang suami pulang terlambat ke rumah, kan karena ada suatu hal tertentu, mungkin macet dan sebagainya, sholat isyanya di rumah. Begitu turun mau sujud, dia gunakan lutut duluan, lututnya nempel, baru telapak tangannya. Begitu salam, istrinya tanpa muqaddimah, Pak, Masya Allah. Papa salah sholatnya, dan tidak sesuai sunnah katanya. Kaget suami. Ya nggak ada pembukaan langsung mengatakan salah, tidak sesuai sunnah. Yang benar bagaimana mah? Tadi kan turun pakai lutut dulu, yang benar pakai telapak tangan dulu. Muncul jiwa kepemimpinannya, Masya Allah. Mama yang nggak baca hadisnya. Yang benar pakai lutut dulu, bukan telapak tangan dulu. Padahal besoknya ketemu kami, dua-duanya nggak baca itu. Betul, yang satu belajar dari ustadz lain menggunakan telapak tangan, yang satu ustadz yang lainnya menggunakan lututnya. Padahal dua-duanya uniknya ada di kitab yang sama. Yang pakai lutut Abu Daud nomor hadis 838, posisi paling kanan sebelah bawah dari Wa'il bin Hujur. Yang pakai telapak tangan dari Abu Hurairah, posisi sebelah kiri paling atas, nomor hadis 840, 841, cuman beda 2 nomor. Ya, dan sahih keduanya. Yang pakai lutut diambil oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yang pakai telapak tangan oleh ya, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di sifat salat nabinya. Keduanya mempraktekkan. Ya, ini menarik itu, tapi poinnya apa? Istri mengambil bagian dari suami, diambil pola kepemimpinan sehingga muncul sifat suami itu untuk menegaskan, saya nih tidak menerima saran, hanya menerima usulan. Jelas sampai sini? Baik. Nah, jadi saya kembalikan ya, wabima anfaqu, antum bertakwa kepada Allah para suami di sini. Wabima anfaqu, dan kami berikan bekal untuk mencari nafkah bagi suami. Jadi kalau suami mau melangkah saja, melangkah berniat karena Allah, rezeki diberikan. Tolong catat kalimat ini ya. Dalam Quran, kewajiban mencari nafkah tidak ada pada istri, hanya suami. Bedakan antara bekerja dengan mencari nafkah itu lain. Ada orang yang kerjanya hanya hobi misalnya, menyalurkan bakat dan sebagainya. Ada perempuan yang jadi perawat, ada perempuan jadi dokter, kandungan itu kan macam-macam dan sebagainya, yang urusan perempuan, itu boleh dia. Tapi nafkah tidak, hanya untuk suami saja. Kalau seorang perempuan dia bekerja, dia mendapatkan rizki, maka rizki yang dia peroleh, Allah hanya akan berikan porsi dia saja. Hanya rizkinya dia, si perempuan ini. Tapi kalau suami dia keluar mencari nafkah, di rumah misalnya ada 3 orang. Suami, istri, anaknya. Maka ketika dia mendapat rizki, Allah berikan rizki 3 orang di rumahnya. Suami keluar mencari nafkah. Dia dapatkan misalnya, ya begitu didapatkan, itu Masya Allah, diberikan langsung rizki ke 3 orang yang ada di rumahnya. Tapi kalau perempuan memaksa mencari nafkah, dia nggak akan dapat untuk 3 orang. Yang dia dapatkan hanya untuk 1 orang saja.
Makanya seorang perempuan yang bekerja dengan tujuan nafkah itu selalu akan berpotensi ada masalah di rumah tangganya. Karena dia menyalahi fitrah yang telah Allah tetapkan. Nah, jadi suami memberikan nafkah itu bagian dari infak wajib kepada istrinya. Adapun yang sunnah itu prioritasnya 5. Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 215. Posisi paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya padamu Muhammad, apa yang harus diinfakkan? Perhatikan kaidah infak ya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 215, Bu. 216 kurang 1. Posisi paling kanan sebelah bawah. Mereka bertanya padamu Muhammad, apa yang harus diinfakkan? Qul, katakan, ma anfaqtu min khair. Kalau pengen infak harus yang terbaik. Awas, hati-hati ya. Antum keluarkan niatnya infak, tapi yang dikeluarkan misalnya mutunya nggak bagus, itu bukan infak. Bukan infak. Ya. Afwan, antum punya uang misalnya 100 ribu, 50 ribuan dua. Yang satu masih bagus, wah segar sekali gitu kan. Baru keluar, uang baru lagi gitu kan. Tayyib. Yang satu lagi lecak, nggak enak dilihat, ya sudah kumal dan sebagainya. Tiba-tiba Anda mau infak. Bapak Ibu sekalian, sekarang ada renovasi Masjid As-Salam, toiletnya kita akan pindahkan supaya lebih nyaman untuk dinikmati. Alhamdulillah, yang mau infak silahkan kami sediakan di depan sarana untuk ladang amalnya. Tuh, dibuka dompetnya. 2 pilihan itu, mana yang dimasukin ke kotak tuh? Halo? Yang bagus atau yang tidak menyenangkan dilihat? Yang diperlukan bukan kejujuran, ketulusan di sini. Baik, hati-hati. Coba cek mana yang dikeluarkan. Kalau antum keluarkan yang tidak bagus, itu bukan infak namanya. Karena kaidah infak itu diberikan yang paling bagus. Masa antum urusan akhirat ngasih yang paling jelek? Urusan dunia ngasih yang paling bagus? Masya Allah. Ke mall nggak enak ngasih yang lecek-lecek. Urusan dunia nggak enak tuh. Urusan akhirat enak aja. Urusan akhirat enak aja. Masya Allah. Tiket ke surga lecek. Masya Allah. Tiket ke surga. Mudah-mudahan ini bisa mengantarkan hamba ke surga. Lecak, masukin. Malaikatnya juga enak lihat tuh. Betul, turunkan ayat Quran di sini di Al-Baqarah ayat 267 sampai 269 itu. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Kamu jangan sampai ya menginfakkan sesuatu yang kamu aja lihatnya udah enggak enak. Antum aja lihatnya enggak enak, dikasihin buat orang. Jangankan orang, tiket ke surga. Itu kan sesuatu yang yang kurang elok lah ya, kurang elok. Lalu kemudian kalau sudah siap itu, berikan kepada 5 golongan yang utama. Ini yang paling pokok. 1 lil walidain, orang tua. Orang tua dulu. Jangan-jangan infak jauh-jauh, orang tua tuh berharap-harap. Kan orang tua itu biasanya nggak pernah bicara, cuman pengen gitu kan. Itu biasanya. Lihat, Masya Allah nak ya, Alhamdulillah sudah semakin baik, kamu sehat. Maksudnya bisa nggak gitu kan? Lihat, itu kan ada yang demikian tuh keadaan. Kita harus peka tuh, siapkan. Masya Allah, wal akrabin, kerabat terdekat. Kerabat terdekat di sini bisa family Anda. Jangan-jangan infak jauh-jauh, anak paman nggak bisa sekolah gitu kan? Masya Allah, anak adik sendiri misalnya sulit mendapatkan biaya dan sebagainya, kasih dia. Apalagi orang tua nggak boleh dizakati orang tua, infak dia. Ya. Atau akrabin yang kedua itu tetangga dekat, sampingan. Jauh-jauh antum infak jauh-jauh, sampingan sendiri yang suka liatin rumah Anda. Yang kalau ada mungkin pencuri dia sendiri yang lihat pertama kali gitu kan. Itu yang pertama kali mesti mendapatkan bagiannya. Wal yatama, kemudian anak-anak yatim. Yang ketiga, wal masakin, orang-orang miskin. Yang terakhir, wabnis sabil, orang yang kesulitan dalam bekal perjalanannya. Ya, siapapun dia. Mau anak menteri, mau anak presiden, siapapun, ketika aksesnya terputus, kemudian dia tiba-tiba nggak mendapatkan bekal, sulit di situ, Anda harus tolong. Berikan infak. Ya. Dan jangan dimain-mainkan. Anak menteri ya, anak menteri koker. Enggak, langsung aja kasih. Silakan mas, mudah-mudahan ada kebaikan. Ini ajaran Quran, surah sekian ayat sekian. Mudah-mudahan Anda selamat sampai ke rumah. Begitu ke rumah dia ingat Quran, dia baca ayatnya. Boleh jadi dari situ jadi penghafal Quran. Setiap dia menghafal Quran, Anda dapat bagian dari pahalanya. Semoga Anda termasuk dalam bagian yang demikian insyaallah ya. Dan tidak cukup dengan amin, amalkan dulu ya. Time. Nah, terakhir saya tutup dulu sebelum kita menunaikan sholat isya berjamaah. Itu pun diberikan ketika Anda sampaikan, ketulusan mesti ada. Dan kaidah tulus dalam berinfak bukan saat diberikan saja. Saat gak bisa berikan pun Anda mesti tulus menyampaikannya. Kalau zakat, keluarkan tulus. Kalau infak, lebih daripada itu. Anda gak bisa ngasih pun mesti keluar kalimat ketulusan. Al-Baqarah 263. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Kata-kata yang baik menyampaikan gak bisa ngasih lebih bagus daripada ngasih tapi melahirkan kata-kata celak yang tidak menyenangkan. Anda gak bisa ngasih tulus juga, maaf Pak ya,
hari ini belum bisa memberikan, mudah-mudahan ada yang lain bisa memberikan. Itu lebih bagus daripada ngasih tapi kalimatnya nggak menyenangkan. Infak orang miskin dah berikan, Pak, ini bagian Bapak ya Pak ya, ini amanah Al-Quran, mudah-mudahan dengan ini bisa bermanfaat, bisa Bapak gunakan dalam kebaikan. Ya terima kasih Pak, nggak usah begitu, Bapak kan miskin ya. Kalau saya kan ada kelebihan di sini, ya mudah-mudahan status miskin Bapak jadi berubah di sini. Misal, itu udah nggak enak di hati. Bahwa ada peluang besar bagi seseorang yang bisa menunaikan sholat berjamaah di masjid dengan mendapatkan limpahan anugerah yang luar biasa. Keinginannya untuk hadir di masjid bisa berpeluang menghadirkan pahala lebih daripada 23 derajat. Bahkan nanti di hadis Muslim ditambahkan lagi, masjidnya saja sudah 25 derajat tersendiri. Kemudian jika dia sempurnakan wudunya, lalu dia coba datang ke masjid, akan diberikan limpahan pahala lain yang tiada terkira. Nanti ada yang terangkat sebagian derajatnya, ada yang terhapuskan dari dosa-dosanya, bahkan anugerah-anugerah yang cukup besar itu. Bagaimana itu semua bisa didapatkan? Ternyata tidak mudah. Karena yang berangkat ke masjid pun belum tentu bisa mendapatinya. Jadi Anda bisa bayangkan, yang berangkat aja belum tentu dapat kalau syaratnya tidak terpenuhi. Maka bagaimana dengan yang tidak sama sekali? Karena itu kita teruskan dulu kalimatnya. Thumma atal masjida la yanhazuhu illa shalah, atau la yuridu illa shalah. Kemudian setelah dia menyempurnakan wudunya, dia mendatangi masjid dengan tulus. Ya, taib, lihat kalimatnya. Apa kalimat tulus di sini? Thumma atal masjida, dia datang ke masjid dengan tulus. Bagaimana penafsiran dari tulus ini? La yanhazuhu illa shalah, atau la yuridu illa shalah. Ini yang mau saya terangkan, dan di sini inti bahasan hadis ini terkait dengan bab yang sedang kita kaji. Baik. Boleh izin saya tuliskan dulu ya untuk penjabaran kalimat. La yanhazuhu, atau langsung saya tuliskan la yuridu. Bismillah. La yuridu illa as-salah. Illa as-salah. Perhatikan, saya akan uraikan penjabaran makna dalam bahasa Arab yang barangkali ini tidak mudah memahaminya ya. Jadi saya harapkan Anda bisa fokus, karena saya tidak akan mengulang kalimat ini, dan nanti rumus ini bisa Anda praktekkan dalam bacaan-bacaan Anda, baik terhadap Al-Quran ataupun hadis dengan rumus yang serupa. Lihat kalimatnya. Limpahan pahala tadi tidak akan pernah bisa Anda raih sekalipun Anda sudah tiba di masjid, kecuali Anda memenuhi syarat ini. La yuridu illa shalah. Dia tidak berniat menginginkan dengan kedatangannya ke masjid itu kecuali untuk menunaikan salat. Nah, ini baru terjemah bebas. Sekarang saya berikan makna tinjauan bahasanya. Fokus. Jika Anda temukan kalimat dalam bahasa Arab diawali dengan kata la ini, kemudian huruf sebelum akhirnya atau sebelum kalimat akhir ditutup dengan kata illa. Ini dibuka dengan la, sebelum akhir ada kata illa. Maka la yang pertama, yang ini, itu diartikan dengan makna nafyi, meniadakan segala hal. Fokus. Sedangkan illa di sini disebut dengan isbat namanya. Isbat. Menetapkan hal yang diharapkan. Ini nafi, meniadakan. Ini isbat, menetapkan. Jadi la ini yang pertama disebut dengan nafi, kedua illanya disebut dengan apa? Isbat. Nah, sekarang perhatikan cara prakteknya, cara memahami ini ya. Ada 3 hal yang harus Anda pahami. Ya. Hal pertama, jika satu kalimat dimulai dengan pola ini, maka huruf la-nya berkonsekuensi meniadakan segala hal yang tidak terkait dengan yang diinginkan. Harus ditepikan. Misal, saya ambil kalimat yang serupa ya. Saya ambil kalimat yang serupa. Ada la di depannya sebelum akhir illa. La ilaha illallah. Baik. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini la sini. Saya naikkan ke atas sebagai adab. La ilaha
illallah. Baik. Ini adalah, ini illah, ini nafi, ini isbat. La di sini ketika dikatakan la, berarti Anda harus meniadakan segala hal. Anda nafikan, la ilaha, tidak ada Tuhan. Bahkan kalimat Tuhannya sini dijamakkan. Jadi Tuhan manapun gak ada. Gak boleh ada. Hilangkan segala hal. Ya. Illa, kecuali hanya menetapkan. Ya, isbat. Allah, hanya Allah saja. Jadi yang ini fungsinya harus menafikan segala yang tidak terkait dengan Allah. Yang ini hanya menetapkan Allah saja. Jelas sampai sini? Karena itu, seseorang yang membaca kalimat seperti ini, diawali dengan la, kemudian diakhiri dengan illa, maka orang seperti ini tidak akan pernah menetapkan Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat la di sini sudah menafikan dalam dirinya, enggak ada selain Allah tuh enggak ada Tuhan. Enggak ada. Ya. Jadi kalau ada seseorang membuka syahadatnya dengan asyhadu anna, saya bersaksi nih sejak saat ini, la nafi, yang lain bukan Tuhan. La ilaha, enggak ada Tuhan. Anda jelaskan apapun enggak akan masuk kepada saya. Enggak ada Tuhan. Illa, kecuali saya tetapkan satu saja. Allah, hanya Allah. Jelas di sini? Tayyib. Maka jika ada terjadi seseorang mengatakan ada Tuhan lain selain Allah, ada agama lain selain Islam, semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda misalnya, itu termasuk persoalan serius. Karena nafinya bermasalah di sini. Kalau nafinya bermasalah berarti syahadatnya ada persoalan di situ. Ada persoalan. Ya, jadi kalau dalam syahadatnya saja ada persoalan, bagaimana dia bisa memberikan manfaat pada orang lain? Allah saja dia persoalkan, maka bagaimana dengan Anda? Ya Allah saja, dia punya persoalan dengan Allah. Bagaimana bisa memberikan manfaat kepada Anda? Jelas sampai sini? Nah, jadi teman-teman sekalian, fungsi la di sini adalah meniadakan segala hal yang tidak terkait dengan isbat yang akan ditetapkan. Jadi maksudnya hilangkan segala hal yang tidak terkait dengan illa ini. Paham sampai sini? Rumus ini kita bawa ke sini. Ada orang mau ke masjid, sudah siap-siap, sudah wudu, sudah macam-macam. Maka la, jangan ada motivasi apapun. Nafi, hilangkan semua motivasi apapun dalam kedatangannya ke masjid itu. Ya. Illa, kecuali tetapkan hanya untuk satu saja, as-shalah. Jelas sampai sini? Nah, jadi bagian pertama, jika Anda menemukan konsep nafi dan isbat, ini menunjukkan bahwa ada isyarat untuk fokus dalam satu amalan. Fokus akan satu amalan. Ini maksudnya. Anda gagal fokus, berkurang pahalanya. Anda hilang fokus, hilang pahalanya. Seperti Anda kehilangan fokus dalam bersyahadat, berkurang nilai syahadat Anda. Anda hilang fokus sama sekali dengan syahadatnya, hilang syahadat Anda. Bahkan bisa jadi masalah tuh dalam syahadatnya. Ya, jelas sampai sini? Tayyib. Satu ini ya. Jadi seakan-akan Nabi ingin sampaikan, jika Anda ingin mendapatkan pahala yang banyak tadi, Anda mesti fokus pada satu amalan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain motivasinya saat dia berwudu, saat berangkat ke masjid, saat ingin menunaikan ibadah, kecuali hanya untuk apa? Paham sampai sini? Baik. Nah, sekarang pahami yang kedua ini. Bila ada pola seperti ini, dibuka dengan la, diakhiri dengan kalimat illa, ini menunjukkan tantangannya tidak mudah. Selalu ada saja hal-hal tertentu yang membuat Anda bisa tidak fokus dalam mencapai apa yang Anda harapkan itu. Tidak mudah. Ya. Ketika Anda mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan yang harus disembah, yang diibadahi. Ilah itu bukan sekedar Tuhan yang diakui, tapi disembah, diibadahi. Artinya saat Anda akan menyembah Allah, selalu ada aja tantangan yang membuat Anda berpaling dari situ. Gak percaya silakan. Ya. Anda ketika mengatakan la ilaha illallah, itu bukan hanya mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi ilah di situ bermakna penyembahan, ibadah. Salat itu bagian dari ibadah, baca Al-Quran bagian dari ibadah, infak bagian dari ibadah, ke masjid bagian dari ibadah. Nah, ketika polanya dibuka dengan seperti ini menandakan tantangannya tidak mudah. Ketika Anda ingin menyembah Allah, ada aja masalahnya. Ilah ketika mau ibadah tantangannya nggak mudah. Sama begitu. Anda mau baca Al-Quran tuh, ya Masya Allah, ada aja problemnya tuh. Problem ini, problem itu. Yang paling aneh tuh Al-Quran tuh biasa aja bacanya, baca. Bahkan itu Al-Quran, mushafnya sudah dimasukkan ke dalam handphone tuh, masih belum dibaca juga. La haula wala quwwata illa billah. WhatsApp dibaca tiap hari, Facebooknya diupdate tuh ya, Masya Allah. Statusnya dengan Allah nggak pernah diupdate. Jadi sebelum baca sampai dengan masuk ke situ, itu aja. Anas lagi, kan nggak bisa dibuka-buka tuh. Ya, ini jadi masalah tuh. Jelas sampai sini?
Baik, maka ketika kalimat la yuridu illa shalah dibuka dengan format ini, formula ini, teman-teman sekalian, ingat betul bahwa ke masjid itu tidak mudah. Tidak mudah, akan selalu aja ada tantangannya. Bahkan orang setelah mau berangkat ke masjid pun belum tentu dia bebas dari pengaruh-pengaruh tantangannya. Awas, hati-hati. Tadi menyempurnakan wudhu, sudah mulai pelan-pelan. Apakah saat akan berangkat sudah selesai masalahnya? Belum. Karena rumus ketiganya, hati-hati. Awas, sebelum habis hapusannya Anda mesti ingat nih ya. Baik. Rumus ketiganya, jika ada pola semacam ini, tadi yang kedua itu bisa berarti tantangan yang tidak mudah. Jadi ujiannya di sini. Awas, pahalanya semakin banyak, tantangan semakin meningkat. Jelas ya? Anda misalnya dari SD mau ke SMP, ujian seperti itu. Di SMP ke SMA, ujian kan naik lagi kan? SMA ke kampus juga seperti itu, terus semakin naik. Semakin Anda meningkat keimanannya, semakin disesuaikan kadar ujiannya. Ya, jadi kalau Anda masih mengalami yang kecil-kecil ujiannya, yang orang lain pandangannya biasa, ya kan hujan kecil-kecil itu yang rintik-rintik ujian kecil kan? Masya Allah, hujan cuman kecil-kecil misalnya, Masya Allah, Anda lewat tuh ke masjid, Anda lulus. Lulus. Nanti dikasih lagi lebih deras lagi, mau gak ke masjid tuh? Masya Allah. Anda masih berangkat, naikin lagi, ada petirnya, ada macam-macam dan sebagainya. Itu tingkatannya naik. Itu menandakan iman Anda semakin naik, disesuaikan. Tapi kalau yang kecil-kecil Anda masih belum berangkat, Masya Allah, hujan di rumah. Pak, gak ke masjid? Hujan mah, kan ada payung. Takut riak. Masya Allah. Misal kan? Nah, ini menandakan imannya bermasalah. Nah, pokoknya ada aja alasannya itu ya. Nah, ini. Itu rumusnya di Quran surah kedua ayat 214. Posisi paling kanan sebelah bawah. Jadi ada levelnya yang disebut dengan ba'sa. Ya, masathumul ba'sa, naik lagi dharra, kemudian yang terakhir zilzal, ada goncangan pada jiwa untuk bisa mengatasinya. Pasti setiap orang mengalami itu. Baik level pribadinya ataupun saat dia berumah tangga ataupun saat berkehidupan sosial. Akan ada tuh ya ujian-ujian semacam itu. Yang ketiga, pola ini menunjukkan keikhlasan dalam menunaikannya. Ikhlas. Ini ujian terakhirnya. Ini poinnya. Pola semacam ini, kalau Anda dapatkan baik dalam Al-Quran ataupun hadis, ini menunjukkan pola keikhlasan dalam menunaikannya. Disinilah saya ingin tunjukkan maksud saya. Kalau Anda nggak belajar ilmu bahasa sampai sini, kita tidak akan bisa menilai Imam An-Nawawi betapa beliau itu bukan cuma hafal Al-Quran, paham hadis, tapi juga ahli dalam bahasa. Sampai menempatkan hadis ini di tempat babul ikhlas. Kalau tidak mengerti tentang kaidah bahasa, nggak mungkin ditempatkan di bab ini. Nggak mungkin. Ya, karena itu beliau ambil dalam hadis ini, ya dalam bab tadi babul ikhlas untuk menempatkan dengan kaidah yang dimaksudkan. Bahwa jika Anda memiliki rumus la kemudian ditutup dengan kalimat illa sebelumnya, ini menunjukkan ada keutamaan keikhlasan dalam menunaikannya. Artinya, walaupun Anda sudah ke masjid, mengatasi rintangannya, sampai di masjid kemudian muncul rasa tidak ikhlas itu, maka hilang semua pahala yang telah dijanjikan itu. Jelas sampai sini? Taib. Makanya kalimat la ilaha illallah untuk menetapkan Tuhan kecuali Allah saja. Kalau Anda tetapkan sesuatu, satu, tidak ada yang kedua, tidak ada yang ketiga, tidak ada yang keempat, itu namanya ahad. Ahad. Tapi kalau Anda katakan satu, masih mungkin ada dua, itu wahid namanya. Wahid, itsnain, tsalatsa, arba'ah. Tapi kalau satu-satunya, nggak ada yang kedua, itu ahad. Makanya ketika Anda menyebutkan Allah setelah syahadat ini, kul, katakan Muhammad, huwa, dialah Allahu ahad, bukan wahid. Bukan wahid. Kalau Anda sebutkan wahid, mesti muncul kalimat ilahnya. Wa ilahukum ilahu wahid. Tapi kalau Anda hilangkan kalimatnya, Anda harus gunakan ahad saja. Kul huwallahu ahad. Saya mau tanya, ada di surat apa itu? Ikhlas. Itu syaratnya. Ikhlas. Anda mesti jadikan semua ibadah hanya pada Allah saja. Itu yang disebut dengan ikhlas. Maka turunlah Quran surah 98 ayat kelima itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jelas sampai sini? Nah, jadi teman-teman sekalian, semua untayan pahala yang tadi dipaparkan tidak mungkin kita bisa raih kecuali kita meniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani ibadah yang dimaksudkan. Nah, apa yang diniatkan ketika berangkat ke masjid itu? Bagaimana aplikasi keikhlasannya? Illa as-salah, kecuali hanya untuk salat. Perhatikan sini. La yuridu illa as-salah. Dan tidak ada motivasi lain kecuali salat. Kalimat salat di sini ada yang memaknainya dengan salat saja. Pokoknya salat saja, gitu. Salat saja. Jadi motivasinya cuma salat.
Tapi ada yang memaknainya, ini yang paling penting, dan saya sepakat dengan pemahaman ini. Ada yang memaknainya dengan ibadah. Ya, makna ibadah dengan lebih luas. Ya, spesifiknya zikir. Zikir, az-zikr. Jadi yang dimaksud dengan as-shalah di sini yaitu az-zikru, ay bimakna az-zikri. Fokus. Kalau sudah bermakna zikir, maksudnya begini, yang dimaksud la yuridu illa shalah, dia tidak ada motivasi lain kecuali salat. Salat ini contoh satu dari sekian amalan zikir. Maksud kalimat salat di sini amalannya amalan zikir. Apa itu zikir? Zikir itu semua aktivitas yang menjadikan dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi motivasi dia untuk ke masjid, dia pengen mendekat kepada Allah, itu poinnya. Apapun amalannya. Ya, karena tidak setiap Anda ke masjid, waktu salat telah tiba. Mungkin aja ketika Anda tidak ada aktivitas tertentu, Anda pengen ke masjid itu kan, tiba-tiba pengen datang, ada yang ingin mencari ketenangan itu kan, ada yang ingin baca Quran, ada yang ingin itikaf, itu kan bukan salat. Tapi ketika Anda masuk, Anda melakukan zikir. Ada. Ya. Dan tidak sedikit orang-orang yang mendapatkan ketenangan ke masjid. Datang, masuk, begitu masuk tenang, itu kan. Dan kalimat zikir dalam Quran itu banyak maknanya. Bisa membaca Al-Quran, itu zikir. Karena Quran sendiri disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat 9, posisi paling kanan di pertengahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Quran sebagai zikir, kata Allah. Jadi kalau Anda sedang baca Al-Quran, itu Anda sedang berzikir. Karena setiap Anda baca Quran, Anda ingat dengan Allah. Silahkan cek. Bukankah setiap Anda baca Quran, Anda ingat dengan Allah? Tersambung dengan Allah? Kalau Anda baca Quran nggak nyambung dengan Allah, salah bacaan Anda Quran itu. Salah bacaan Quran Anda. Karena orang baca Quran itu pasti nyambung dengan Allah. Dia lihat ada getaran di jiwanya. Wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat Quran, jadi orang beriman itu dibacakan aja, dengar bacaan dari orang tersentuh jiwanya, apalagi baca sendiri. Dia dengar bacaan orang tersentuh jiwanya, apalagi baca sendiri, dia lihat ya. Itu zikir. Ya. Menghafal Quran, zikir, dan lebih tinggi nilainya dibandingkan membaca. Menghafal. Makanya disebutkan 4 kali dibandingkan dengan baca. Perbandingannya 1:4. Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya, dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran semudah-mudahnya untuk diingat, dihafalkan. Kalimat mengingat, menghafalkan menggunakan kalimat zikir. Jadi antum kalau sedang ke masjid, ya saya nggak tahu ya, sekarang anak-anak alhamdulillah sudah mulai ada yang ke masjid menghafal Quran. Kalau saya tuh sering tersentuh Pak, ya kadang-kadang sering menangis saya kalau di Tripoli itu, di Libya ya. Kalau sudah selesai asar, ba'da asar, atau menjelang asar bahkan, 2:30, jam 3, tuh anak-anak kecil tuh, 3 tahun, 4 tahun, kecil-kecil ya. Ada yang 5 tahun, 6 tahun, tuh pada ke masjid Pak. Masjid tuh, wah itu sudah, pokoknya sudah jadi tradisi dah. Mereka ada yang bawa tas, tasnya bahkan lebih besar daripada orangnya, gini senang aja. Jalan, buat apa? Menghafal Quran. Itu sudah jadi tradisi. Kalau remaja, ada yang belum hafal Quran, itu aib di masyarakat, nggak punya teman dia. Makanya Libya itu termasuk produk nomor 2 di dunia penghafal Quran setelah Palestina. Itu Masya Allah. Saya pernah satu kali sedang talaki dengan syekh kami, Syekh Ali namanya. Saya duduk gitu ya, dengan 2 kawan kami. Qadarullah tiba-tiba, datang seorang anak, ini usia 4-5 tahun, 4 tahun lah gitu ya, kurang lebih 4 tahun. Lucu Pak, perempuan, cantik gitu kan, berkerudung, anak kecil. Datang pada syekh kami, bawa selang begini. Syekh katanya, idribi ini. Ya, Masya Allah. Syekh, tolong pukul kepala saya katanya. Saya bingung katanya. Syekhnya tersenyum, 5 katanya. Kenapa? Ana nasit. Saya lupa katanya. Pikir anak ini, saya lupa di kepala saya ada sumbatan Syekh. Tolong pukul dulu dengan selang ini supaya lancar lagi. Itu saya langsung menangis saat itu. Allahu Akbar, saya bilang anak-anak usia 4 tahun pengen hafal Quran sampai pengen dipukul kepalanya supaya hafal Quran. Ada orang diberikan usia 40 tahun, 50 tahun untuk baca aja masih nggak punya waktu. Ada anak-anak kecil terfikir pulang kepada Allah membawa hafalan Qurannya. Ada orang-orang punya banyak waktu dibuang-buang padahal dia yakin akan meninggal kapan saja. Itu Masya Allah indah gitu kan. Para penghafal Quran itu bolak-balik begini, bolak-balik begini. Dan kayak mereka kayak berdialog gitu. Dan nanti pernah satu kali kawan kami itu diminta mengajarkan itu. Orang Libya untuk menghafal Quran kecil-kecil. Itu ibunya langsung mengatakan, Syekh kalau main-main pukul aja katanya. Pukul aja. Pukul yang dimaksudkan bukan pukul menyakiti, berikan dia pelajaran supaya serius dengan Quran. Karena Quran itu sudah menjadi bagian dari kehidupan. Bagian dari kehidupan. Oh preman di Libya aja hafal Quran. Hafal Quran. Kami ke
kota, lihat, ya ke pasar, cek gitu kan, Masya Allah. Itu di sana masih baik-baik premannya gitu kan. Ya Masya Allah, bukan semacam kita malakin macam-macam, tidak ya. Waktu pertama saya datang itu, paling di jalan, lihat-lihat, tampil-tampil, pakai jas itu kan, lihat-lihat. Ada berlaku yang tidak baik. Dia sudah katakan, ittaqillah anta. Ya, takwalah kepada Allah. Nah, ana hafidhu ayat, saya hafal ayatnya. Hafal ayat gitu. Masya Allah gitu kan. Cuma harus diingetin. Ya, ada kadang gitu tuh, hafal Quran. Antum ada di mana? Itu poin-poin. Jadi kita harus berubah gitu. Kalau kita nggak berubah mau sampai kapan? Minimal antum bawa 1 ayat lah. Mudah-mudahan dikurangin hukumannya gitu kan. Hisab diringanin dengan hafalan Quran yang kita bawa gitu kan. Antum mau berhujah dengan apa lagi? Siapa yang mau nolong antum? Ya teman nggak ada, pasangan nggak ada, semua nggak ada. Antum datang sendirian tuh. Sendirian, nggak dikawal siapapun. Tangan bergetar, kaki bergetar. Kalau nggak punya penolong, nggak bisa tuh. Kalau nggak dapat syafaat dari Nabi, mau siapa yang memberikan syafaat? Makanya dari sekarang dekati Qurannya. Dan yang lain tuh simpen aja lah. Ya simpen, jauhi. Quran dulu aja. Kalau Quran sudah dapat, yang lain lebih mudah. Demi Allah saya katakan, Anda bisa menghafalkan 1 ayat saja, itu mendapatkan kebahagiaan yang tidak terlukiskan. Anda nggak bisa nilai dengan apapun. Apalagi sudah hafal Quran itu. Kalau sudah hafal Quran, rasanya dunia nggak ada isinya. Dunia itu nggak ada nilainya. Sudah selesai itu. Quran itu yang paling indah tuh. Enak. Dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penghafal Quran tulisannya dijaga, pandangannya dijaga, perilakunya dijaga, rezekinya dijaga, segalanya tuh. Indah. Antum ngandung manusia aja dijaga, apalagi mengandung kalam Allah. Antum akan jaga tuh makanan yang masuk, macam-macam dan sebagainya. Dan indah. Kalau nggak percaya silakan. Antum pulang ke rumah ya, kerja luar biasa, cari uang macam-macam. Tiba-tiba lihat anak Anda usia 2 tahun membacakan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu dia mengangkat tangannya mengatakan, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu Anda bisa berlinang air mata bahagianya. Anak Anda tuh, itu baru Al-Ikhlas, apalagi hafal Qurannya. Ya, mau sampai kapan seperti ini? Dan orang lain sudah berlomba, Anda masih ketinggalan. Ayo susul dari sekarang, mumpung masih hidup. Kalau sudah meninggal nggak ada peluangnya. Ya. Jelas sampai sini? Baik. Nah, jadi itu yang kedua, itu bermakna hafalan Quran. Bisa juga berarti as-salah. Zikir bisa berarti salat. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Lihat kalimatnya bersanding dengan kalimat syahadat. Innani anallahu la ilaha illa ana. La ilaha illa. Hei, saya ini Allah ya. La ilaha illa, la ilaha, nafikan semua Tuhan yang lain, illa ana, kecuali saya saja. Dan kalimat salat dibuka dengan kalimat ini. Makanya di hadis yang ditampilkan salat, karena bersanding dengan kalimat itu. La ilaha ana fa'budni, gak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya. Sembah saya, wa aqimis salata lidzikri, tunaikan salat. Makanya kalimat salat di hadis ini disandingkan dengan amalan tadi, karena ini puncak zikir. Puncak zikir. Ya, puncak zikir. Jadi salat itu puncaknya zikir. Ada lagi yang zikir, maaf, kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dalilnya Quran surah ke-4 ayat 103, posisi paling kanan pertengahan. Ya, fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha. Maka jika telah tuntas Anda menunaikan salat, segera berzikir kepada Allah. Di sunnahnya pasca salat berzikir. Ya, bisa dengan mulai astagfirullah, 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 Allahumma antas salam. Hadis Muslim hadis 251. Setelah itu 253-nya, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan? Setelah itu lanjutkan lagi dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ya. Masya Allah. Hadis nomor 259-nya. Kemudian lanjutkan lagi setelah itu, teman-teman, 257 maaf, lanjutkan lagi setelah itu dengan bacaan surah Al-Baqarah 255, ya, ayat kursi. Dan lanjutkan lagi kemudian dengan bacaan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu setelah itu berdoa. Ya, di Abu Daud nomor hadis 1523, doanya di hadis Muslim nomor hadis 925. Ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu zikir semua. Zikir. Nah, puncak zikir itu ada pada salat. Karena dalam salat itu Anda menggabungkan semua jenis zikir. Bukankah dalam salat Anda membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Anda berdoa di situ, Anda membaca Quran, Anda menghafal Quran. Karena itulah di hadis ini dicontohkan satu zikir yang berupa puncaknya salat. Tapi tidak menafikan amal-amal yang lainnya. Jadi boleh kalau Anda ke masjid misalnya tidak hanya salat, Anda baca Al-Quran. Jelas? Anda menghafal Quran, Anda baca kalimat thayyibah, termasuk kita sekarang mengikuti ta'lim dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bagian dari zikir. Bagian dari zikir dan pahalanya banyak. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan, apakah niat saya harus untuk sholat saja ataukah kemudian bisa dengan amalan yang lain? Maka kami lebih berpendapat condong pada pemahaman bahwa sholat di sini yang dimaksudkan kalimat zikir, cuman dicontohkan dalam bentuk puncaknya. Jadi boleh
Antum berniat tidak hanya untuk sholatnya, tapi juga nanti untuk ta'limnya, untuk ibadah yang lainnya, bacaan Qur'annya dan sejenisnya. Paham sampai sini? Baik. Saya tuntaskan dulu ya. Saya tuntaskan dulu sebentar. Kalau sudah bisa seperti itu, maka perhatikan limpahan pahalanya. Lam yakhfu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Maka orang ini kalau bisa seperti itu, setiap langkah yang dia mulai, maka mengangkat derajat di sisi Allah. Begitu dia langkahkan kakinya, tak, derajatnya diangkat. Dan kalau sudah Allah angkat derajat, itu biasanya dua. Pertama kali diberikan itu dua. Yang pertama adalah mengangkat imannya. Ya, imannya dinaikkan. Dan yang kedua, ditambah pengetahuannya untuk lebih mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah semakin ikhlas, dia cuma tidak ingin ibadah. Tandanya dia belajar untuk benar cara ibadahnya. Ya, awas hati-hati. Orang ikhlas itu bukan tampak pada ibadahnya saja, tapi benar dalam menunaikannya. Ya, karena dia tidak ingin menunaikan ibadah yang Allah tidak sukai. Allah nggak ridhai. Makanya dia mulai pelajari bagaimana cara takbir yang benar, bagaimana cara sujud yang benar, bagaimana cara ruku yang benar. Nggak mau dia pengen salat saja. Bagaimana salatnya benar. Bukan cuma sekedar banyak, tapi berkualitas di situ. Paham? Baik, maka dia berangkat. Orang seperti ini, maka Allah akan naikkan imannya. Yang tadinya cuma kehilangan salat berjamaah, biasa-biasa, sekarang ketinggalan salat sunnah sudah menyesal. Ya Allah, kenapa saya terlambat nih? Sudah ada, kalau sudah begitu nikmatnya luar biasa itu. Enak gitu, Masya Allah. Terus pengetahuan sudah mulai bertambah, sekarang pengen belajar, pengen menggali lagi. Ya, sudah mulai nggak senang dengan yang cuman rame aja, nggak ada isinya gitu kan. Ada getaran pada jiwa tuh, semakin meningkat keimanan Anda, pengetahuan akan semakin mengikuti. Makanya ketika Allah mengangkat derajat seperti ini, itu dua-duanya disandingkan. Di Quran surah ke-58 ayat 11, posisi paling kanan sebelah bawah. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Ya. Baik. Kita pakai Quran sama hadis saja ya biar jelas bahasan kita. Wa khatta anhu biha khati'ah hatta yadkhul al-masjid. Masya Allah, dan langkahnya itu langkah selanjutnya. Jadi yang pertama mengangkat keimanan di sisi Allah. Makanya berangkatnya itu enak, Masya Allah. Ada ketenangan dalam jiwanya, tanda iman mulai naik. Ya, apalagi kalau sudah beriring dengan ingin pemahaman. Ya, sambil ingin belajar, itu ke masjidnya jelas tuh. Kalaupun nanti nggak ada taklim, yang dibuka kitab, yang dilihat pelajaran, yang dilihat tafsir, nggak ada kegiatan lain. Karena tujuannya memang untuk itu. Untuk itu, bukan ke masjid mau ngobrol, kan? Lihat, mau tidur-tiduran. Kalau seperti itu belum dapat pahala yang tadi. Belum dapat. Ya. Jadi ingat, orientasi dia ketika datang, itu bersanding dengan pemberian Allah kepadanya. Imannya dinaikkan sehingga melahirkan ketenangan. Kan ciri orang zikir kalau benar itu hatinya tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi semakin dia berangkat ada kenyamanan di jiwanya, senang. Kalau belum sampai masjid itu nggak tenang. Begitu sampai masjid, yang dia kerjakan cuma ibadah. Nggak ada yang lain. Walaupun cuma istirahat, tiduran atau semacamnya, itu cuma melepas lelah saja. Setelah itu dia bangun lagi. Badah lagi, macam-macam dan seterusnya. Paham? Taib. Langkah selanjutnya, Masya Allah. Itu langsung menggugurkan kesalahan-kesalahan yang dia perbuat. Sepanjang bukan dosa besar. La haula wala quwwata illa billah. Langkah, pahala datang. Langkah, dosa hilang. Langkah, pahala datang. Langkah, dosa hilang. Ini tafsir di Quran surah ke-11 ayat 114. Surat Hud ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Tunaikan salat ya, kata Allah. Baik dari waktu siangnya sampai dengan datang malamnya. Baik. Lihat kalimatnya, bagaimana bisa menghapus kesalahan? Teruskan ayatnya. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sungguh hasanat. Hasanat itu jamak dari hasanah. Hasanah. Ya, hasanat jamak dari kata hasanah. Hasanah itu pahala yang dilahirkan dari proses ibadah. Namanya hasanah. Proses ibadahnya disebut dengan ihsan. Pahalanya disebut dengan hasanah. Jamaknya disebut dengan hasanat. Innal hasanati, sungguh kebaikan-kebaikan yang dihasilkan, pahala-pahala yang didapatkan dari ibadah itu, yudhibnas sayyiat, akan otomatis memupus kesalahan-kesalahan yang diperbuat. Sepanjang bukan dosa besar. Jadi Masya Allah, begitu merangkat, dosa di mata hilang. Ya, hilang dosa di mata. Kan nggak sadar kita sehari berapa kali salah lihat. Coba antum ya, ini iseng-iseng aja ya, iseng-iseng. Hadiahnya pahala. Ya. Antum sebelum tidur, coba hitung-hitung tuh. Kalau pengen ngelihat kira-kira potensi dosa kita ada berapa, gampang. Ingat-ingat aja, saya dari bangun sampai sekarang, berapa kali mata saya salah lihat? Coba cek. Ah, hari ini alhamdulillah sedikit. Jangan dulu senang, kemarin gimana?
terus. Kemarin juga nggak banyak, cek lagi terus. Sampai ketika Anda balik tuh, ingat lagi. Allah, itu baru mata tuh. Baru mata. Belum telinga, belum lisan, sampai ke ujung kaki itu. Baru. Jadi kalau Anda sedang malas-malas istighfar, bayangkan ada dosa yang belum Allah ampuni di situ. Nah, ada kesalahan-kesalahan yang kita tidak wajar, tidak sadar kita menjalaninya. Lihat, salah dengar itu kan keliru. Nah, itu gugur seketika ketika Anda menunaikan ibadah. Terus ketika hilang. Seketika hilang. Makanya orang-orang kalau sudah mendapatkan nikmat itu, dia akan hati-hati dengan pandangannya. Ya, begitu dia lewat, begitu tak sengaja dia lihat misalnya kan, itu langsung seketika nggak akan tunggu sampai istighfar dia. Astagfirullah. Itu rumusnya di Quran surah ketiga ayat 133, posisi paling kanan sebelah atas. Wasari'u ila maghfirah, dan bergegaslah Anda untuk beristighfar kepada Allah. Jadi orang-orang yang sudah kuat imannya, rajin ibadah, itu begitu melihat sesuatu yang tidak nyaman, seketika langsung. Ya, misal Anda nggak sengaja nih buka handphone, ada gambar yang nggak bagus, kalimat pertama mengalir di lisan, astagfirullah. Wajah langsung palingkan. Langsung palingkan, karena itu bersamaan. Quran surah ke-24 ayat 30. Untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Kullil mu'minina, katakan pada pria-pria yang sudah punya iman. Iman, ya, yaghuddu min absarihim, palingkan pandanganmu dari yang tidak disukai oleh Allah. Di lisannya mengatakan astagfirullah, pandangannya dialihkan. Ya. Kalau baru satu saja belum sampai situ. Astagfirullah, astagfirullah. Itu bukan. Ya, Masya Allah, itu lain itu. Ya, itu lain. Nah, jadi kalau orang benar-benar seperti itu, imannya dia naik, astagfirullah, dia langsung palingkan. Maka kenikmatan iman akan dirasakan di situ. Lah datang, ibadah, tingkatkan, pahala mengalir, Masya Allah. Dosanya diampuni, dalilnya sudah kita turunkan. Kemudian, hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk ke masjid. Jadi setiap pahala Anda itu, semakin Anda sudah sampai masjid, baru di situ kemudian yang tadi berhenti. Makanya sahabat-sahabat itu dulu, Thauban, saya kisahkan kemarin itu, saat diwafatkan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sakarat ditampakkan pahalanya, beliau berkata, "Ya Allah, kenapa enggak lebih jauh lagi ya Allah? 3 jam masih kurang ya Allah, kenapa enggak lebih jauh lagi?" Karena merasa semakin jauh semakin banyak pahalanya. Barangkali itulah Allah misalnya, maaf, menjadikan rumah antum agak jauh dari masjid, itu pun dikasih sepeda juga, kasih kendaraan juga. Masya Allah, itu cara Allah mungkin untuk mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Karena tetangga masjid barangkali sudah banyak kebaikan-kebaikan yang dihasilkan. Ya, Masya Allah. Atau barangkali terbalik, yang dekat dengan masjid pun Allah ingin sekali banyak mendapatkan pahala. Anda mendapatkan pahala dari situ. Dekat dengan masjid, belum ada yang adzan, Anda ke masjid adzan, Masya Allah, gitu kan. Ada orang-orang mau parkir, Anda berikan halamannya untuk parkir, pahalanya banyak banget. Mungkin karena Anda jarang banyak ibadah, belum dapat banyak pahala, diberikan peluang itu. Cara berpikirnya tuh ayo, yang baik, yang baik, yang baik. Enak cara berpikir demikian. Ya. Paham sampai sini? Baik, jadi jangan diartikan khutwah di sini bisa berarti langkahnya yang dilangkahkan, atau dia langkahkan pada suatu kendaraan tertentu dia naik, itu pun dihitung. Dan tapak kendaraannya menjadi saksi di akhirat nanti. Jadi saksi. Ustaz, kalau itu kan jalan kaki, kalau saya naik sepeda bagaimana? Naik mobil bagaimana? Anda jangan khawatir, setiap tempat yang dipijak jadi saksi di hadapan Allah. Bahwa saya pernah dipijak digunakan sebagai ibadah. Dalilnya surah Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan jika bumi sudah digoncang, ya, kalau cuman bahasanya zulzila saja, itu artinya goncangan yang menjadikan bangunan tinggi runtuh ke bawah gini. Tapi kalau kalimatnya diulang dengan bentuk apapun, mau kata kerja atau kata benda, zilzalaha, zulzil, zilzal, 2 kali. Itu artinya yang di bawah naik ke atas. Akan muncul satu ketika gempa dahsyat yang menjadikan semua yang di bawah naik ke atas, naik ke atas. Makanya ayat selanjutnya, wa akhrajatil ardu afqalaha, dan bumi mengeluarkan semua yang dikandungnya, habis semua keluar tuh. Ya, awas, hati-hati. Hati-hati. Hal yahnil mangfush itu ya, seperti kapas-kapas yang berterbangan. Gunung yang sekarang kita lihat di atas tuh, belum yang kita lihat di bawah laut. Nanti naik ke atas semua tuh. Ya, ikan-ikannya naik semua, terus semua ke atas naik. Gak usah dihitung. Oh, ini jenis ikannya banyak ya, Masya Allah, dihitung tuh satu. Oh, Masya Allah, gak usah, gak ada kerjaan tuh. Sudah, seperti itu udah gak ada lagi yang dipikirin. Makanya manusia mulai kaget. Kalau yang sekarang, astagfirullah, innalillah, seakan seperti biasa. Itu baru kecil-kecil. Nanti orang mulai kaget. Wa qalal insanu mala. Ini ada apa ya? Kenapa begini? Nah, sudah banyak pikiran lagi. Dan gak usah banyak tanya tuh. Ya. Ada anak-anak polos saat bibi saya di Bandung mengajar, cerita katanya, saya terangkan pada anak-anak, nanti saat terjadi kiamat, itu semua yang dibawa naik ke atas, bangunan hancur semuanya anak-anak sekalian. Satu orang angkat tangan di belakang, Bu Guru, saat itu sekolah kita libur nggak katanya? Masya Allah. Ada aja yang begitu tuh. Ya. Sekolah kita libur nggak kan? Udah nggak kepikiran gitu kan? Ya, semuanya hancur tuh, habis. Ya, tapi, ya, baik.
Saya suka diprotes katanya kan, saya tuh sebenarnya nggak pernah punya rencana ya, saya nggak pernah merencanakan kalimat-kalimat, enggak ya, itu muncul sendiri kan, dan hadir, dan insya Allah tidak akan mengurangi maruah kita. Baik, ada 150 canda Nabi, canda yang tidak menghilangkan esensi kebaikan di situ. Ya, jadi jangan mengarang-arang cerita untuk membuat orang tertawa, itu nggak bagus. Ya, tapi ada kalimat-kalimat yang memang Allah berikan sebagai anugerah saja untuk kita pahami. Nah teman-teman, apa yang terjadi? Ayat keempatnya, lihat kalimatnya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat itulah semua yang kita pijak, dia akan bicara. Mengabarkan kepada Allah apa yang pernah kita lakukan padanya. Jadi ini karpet, sesaat akan bicara. Masjid ini akan bicara. Ya Allah, saat manusia sibuk dengan weekendnya, dengan pesta poranya, ada yang hura-hura bahkan maksiat, hamba-Mu si fulan ya Allah, dia tinggalkan dunianya. Dia tinggalkan waktu untuk dunianya. Dia sibukkan diri, dilangkahkan kakinya, dia pijak saya ya Allah. Dia tunaikan sholat, dia zikir di sini, dia ikuti ta'lim ya Allah, hanya untuk tunaikan karenamu ya Allah, mohon berikan pahalanya. Dia akan bicara. Kendaraan Anda akan bicara, tempat parkir itu akan bicara, semua berpijak akan bicara, pakaiannya akan bicara, tetesan hujan yang menetesi kita akan bicara, semua akan bicara. Dan ketika banyak benda Anda gunakan untuk ibadah, itu semua akan bicara. Makanya saya selalu memberikan pesan, jika Anda punya barang-barang yang Allah baru titipkan, bukan milik Anda, baru titipkan pada Anda, saran saya gunakan untuk ibadah duluan, baru dunia. Itu semua akan bersaksinya enak nanti. Anda punya baju baru, pakai ibadah dulu. Makanya ketika dihisab nanti gampang jawabannya. Dari mana kamu dapatkan baju ini? Kemana kamu gunakan? Anda akan jawab, bajunya bersaksi. Ya Allah, saya didapatkan oleh si fulan itu dari rezeki yang sangat halal. Dia dapatkan begini, begini, begini. Kemana kamu gunakan pertama kali? Ya Allah, digunakan untuk ibadah. Ya, bajunya bicara, betul ya Allah. Tanggal sekian, jam sekian, sekian digunakan ya Allah. Saya perangkat pertama untuk ibadah. Masya Allah, enak hisab jaringan. Makanya diringankan hisabnya. Antum kalau punya baju baru dipakai apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dihisab oleh Allah pada hari kiamat nanti. Masya Allah, dari mana kamu dapatkan baju ini? Ya Allah, dari harta yang paling halal. Hamba usaha, perlu keringat hamba, keringatnya bicara, betul ya Allah. Kemana kamu gunakan pertama kali? Kondangan ya Allah. Masya Allah. Haula wala quwwata illa billah. Baik, mudah-mudahan antum sehat ya. Enggak cukup dengan amin. Baik. Tadi baru nyampe depan masjid ya, belum masuk masjid kan? Ya. Masih ada waktu? Allah, sampai berapa sebetulnya kita? Allah, ya nggak apa-apa lah, saya terusin sebentar dulu ya. Sebentar. Fa idza dakhala al-masjid, maka jika sudah masuk ke masjid. Tadi kan dari rumah baru pengen, kemudian di jalan sampai ke depan masjid. Fa idza dakhala al-masjid, sekarang masuk masjid. Masuk masjid. Yang dimaksud masjid itu area yang digunakan sebagai sujud. Area yang digunakan sebagai sujud. Dalam keadaan khusus nih yang disekat ini masjid. Dalam keadaan darurat umumnya setiap dipakai sujud itu masjid. Jadi antum pun yang nggak bisa masuk ke dalam, tuh luar itu masjid tuh areanya. Ya, sepanjang digunakan sebagai sujud. Tapi kalau antum nggak gunakan untuk tempat sujud, maka dia berubah fungsi itu. Ya, tempat seperti biasa. Yang di dalam ini yang fungsi asalnya, sekatnya. Jelas sampai sini? Tayyib. Jadi kalau antum bisa masuk ke dalam, segera masuk dan jangan malu-malu ya. Malu-malu masuk aja, masuk, rapatkan saf, duduk, ambil saf paling depan dan sebagainya. Setelah itu luaskan lagi. Nah, kalau sudah masuk ke dalam masjid, fa idza dakhala al-masjid kana fis shalah, maka natis shalah ya tahbisu. Allahu akbar. Maka pahala salatnya langsung ditetapkan, padahal dia belum salat. Masuk tuh ke masjid. Begitu masuk kan Anda ucapkan apa? Allahumma aftah li abwaaba rahmatik, dilangkahkan kaki apa? Kanan. Begitu masuk, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Kalimat itu ketika Anda ucapkan, pahala salat langsung dituliskan, padahal Anda belum salat. Kanat fis shalah, maka natis salat tahbisu. Selama salat itu jadi tujuan yang menjadikan dia terkekang. Terkekang itu maksudnya terikat dengan keadaan salat itu. Jadi niatnya masih ingin salat, gitu kan? Belum hilang dengan macam-macam, masih ingin ibadah. Ketika masuk motivasinya masih itu, nggak ada yang lain, maka dibuka pintu masjid, melangkah, pahala salatnya langsung diberikan. Selama hatinya masih terikat dengan salat dan dia mau tunaikan. Jelas sampai sini? Allahu akbar. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Nah, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisi alladhi shalla fihi. Masya Allah. Kemudian malaikat mulai terus bersolawat kepada orang ini, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang dia berada di tempat itu, di majlisnya. Ya, di tempat dia sholat, di tempatnya ibadah. Jadi begitu masuk dituliskan pahala sholat, dia tunaikan sholatnya sampai dengan selesainya. Selama dia berada di dalam masjid, belum keluar dari masjid, malaikat bermohon kepada Allah. Apa permohonannya? Wal malaikatu yaqulun. Malaikat kemudian bermohon kepada Allah. Allahumma rahamhu. Ya Allah, mohon rahmati orang ini.
Masya Allah. Anda nggak dapat tuh di rumah tuh, di masjid dapat. Makanya ketika Anda memilih di rumah, Anda nggak dapatkan itu. Anda masuk ke masjid, Allahumma ftahli wa rahmati. Ya Allah, mohon bukakan pintu rahmatmu. Malaikat langsung nyambut, ya Allah rahmati orang ini ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah. Allahumma ghfirlahu, ya Allah ampuni dosanya ya Allah. Barangkali dia masuk ke sini membawa dosa, malaikat yang mohon kepada Allah. Jarang-jarang malaikat mau mohonkan pada Anda. Ya, makanya kalau mau datang ke masjid. Datang ke masjid itu otomatis, nggak usah ditungguin. Allahumma ftahli wa rahmati. Ayo malaikat jawab, nggak usah. Seketika itu udah merubah orientasi. Masuk, Allahumma ya Allah rahmati dia. Ya Allah ampuni dosanya ya Allah. Allahumma tub alaihi, ya Allah terima taubatnya. Terima taubatnya. Ini isyarat amalan mulia di dalam masjid itu setidaknya 3. Satu, memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Anda ibadah minta rahmat Allah. Dalam salat, kan? Kemudian dalam doanya, dalam Qur'annya. Bukankah Quran sebagiannya menjadi rahmat? Ya, Quran itu sebagiannya rahmat. Zikir di antara contohnya Quran. Baca Quran bisa berpeluang mendapat rahmat. Quran surah ke-17 ayat 82. Tadi saya bacakan dalam salat Isya. Posisi paling kiri di pertengahan agak sedikit ke bawah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Makanya ketika Anda baca Quran pilihannya cuma 2. Imma Anda minta syifa dari bacaan Quran atau minta rahmat dari bacaan Quran. Makanya ada doa khatam Quran, Allahumma rahamna bil Quran. Berikan rahmat kepada kami dengan Quran yang telah kami hafalkan. Makanya orang yang telah menghafal Quran itu Masya Allah, rahmat Allah diturunkan pada dirinya. Rahmat Allah. Nah, Anda ketika masuk ke dalam masjid, ya Allah bukakan pintu rahmat bagiku. Kata malaikat, ya Allah tolong rahmati. Anda lakukan amalan minta rahmat. Kalau baca Quran, baca, setelah selesai baca Anda minta, ya Allah mohon berikan rahmatmu kepada hamba ya Allah. Dengan bacaan Quran yang telah saya bacakan. Kalau baca ayat tentang rumah tangga, baca misalnya tentang rumah tangga, An-Nisa 34 misalnya, 35-nya, An-Nisa 19. Setelah itu Anda berdoa, ya Allah rahmati rumah tangga hamba ya Allah. Anugerahkan hamba kesolehan dalam rumah tangga. Bimbing istri hamba ya Allah. Bimbing anak-anak hamba ya Allah. Mohon ya Allah. Jadikan para penghafal Quran. Jangan pisahkan kami di akhirat ya Allah. Seperti Engkau satukan kami di dunia ya Allah. Jaga kami dari fitnah kehidupan ya Allah. Mohon ya Allah. Wafatkan kami dalam husnul khatimah. Minta. Itu enak itu. Nikmat ibadah Anda itu. Masya Allah. Kapan bisa seperti itu? Makanya Nabi kalau baca Quran, itu setiap baca ayat, Nabi akan perhatikan. Ini maknanya kemana? Kalau berbicara tentang surga, mohon kepada Allah. Termasuk untuk umatnya. Kalau berbicara tentang neraka, nangis beliau supaya nggak ada umat yang bisa masuk ke situ. Masya Allah, bukan nabinya, untuk umatnya gitu kan. Banyak dipikirin oleh Nabi. Ketika berbicara tentang apapun itu, makanya Anda saat baca Quran cek ayat apa yang sedang Anda baca. Mungkin tentang ibadah, Anda cek, ya Allah, sampai hari ini sholat masih belum bagus, Anda baca ayat tentang sholat. Anda baca ayat tentang misalnya pekerjaan, ya, misal Quran surah kedua ayat 172 bicara tentang halal, bicara tentang iman. Cek, jangan-jangan selama ini bekerja masih dihadapkan pada hal yang belum halal, gitu kan? Ada rezeki yang tidak baik, barangkali itu yang menjadikan hidup Anda kurang berkah. Panggilan dari masjid gak nyambung-nyambung, melihat yang baik belum ada respect di situ. Mungkin karena itu terhambat ya. Berdoa sama Allah. Bita. Ya. Allahumma gfirlahu, yang kedua perbanyak istighfar. Banyak istighfar. Makanya amalan pertama setelah Anda salat itu istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang terakhir, watub alaihi, terima tobatnya. Perbanyak tobat saat di masjid. Makanya orang masuk masjid dengan keluar masjid pasti beda, Pak, Bu, pasti beda. Orangnya itu aja, cuman sikapnya pasti beda. Begitu dia masuk, silahkan cek. Keluar, langkahnya sudah lain, doanya lain, dan sikapnya akan lain. Orang kalau benar masuk masjid, begitu keluar, karena dia telah bertobat kepada Allah, memohon ampunan Allah, maka semua ujung kepala sampai ujung kakinya akan ada perubahan. Begitu keluar, matanya sudah berubah, tidak akan melihat yang tidak baik lagi. Tangannya berubah, kakinya berubah, langkahnya sudah lebih baik. Makanya kalau antum masuk ke masjid, keluar masjid masih seperti itu tipikalnya, ada yang salah dalam amalan antum di masjid. Keliru antum. Ya, seharusnya berubah. Sederhana, makanya Nabi pertama kali bangun sesuatu di Madinah, bangun masjid. Karena kalau orang sudah ke masjid, selesai masalah, akan jadi baik tuh orang-orang. Baik, peduli dengan sesama, sayang dengan satu dengan yang lainnya. Bahkan dilukiskan di Quran surah ke-59 ayat 9 sampai 10 itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Bahkan memberikan kepada kerabatnya apa yang paling dia butuhkan. Dia butuh makanan, diberikan pada tetangganya yang memang butuh juga. Dia sendiri butuh, tapi orang lain dia dahulukan. Coba cek, antum tiap hari ke masjid, coba cek apa aplikasinya. Ada tetangga misalnya kena banjir, sudah tolong belum? Tetangga sakit, tolong belum? Padahal tiap hari ke masjid. Jangan-jangan orang lain kena kebanjiran, antum yang rekam. Sedang terjadi banjir di sini. Masya Allah, ente di mana? Ayo coba lihat gitu ya, ayo maksimalkan. Jadi kalau keadaan kita ke masjid belum merubah sifat dan sikap kita, ada yang salah dengan cara kita ibadah di masjid. Ya, begitu keluar, sudah selesai. Alhamdulillah, ambil sendalnya, pulang. Gak ada sandal, gak akan protes. Cari, gak ketemu, sudah selesai. Gak akan berkeluh kesah. Beda.
Aduh, bismillah. Tadi di mana naruh sandal saya? Di sini kayaknya. Bukan di sini. Oh, ini dia sandal saya. Alhamdulillah, pakai pulang. Padahal ke masjid gak pakai sandal dia. Enak aja pakai sandal orang tuh. Jalan tuh. Ada lagi yang protes. Ini gimana sih DKM masjid? Saya nyimpan sandal saya di sini hilang. Di mana, Pak? Coba cari dulu. Wah, cari dia. Ini nggak benar nih ngurus masjid. Masya Allah. Padahal cuma sandal jepit aja. Bilang sedikit juga diganti gitu kan. Masya Allah. Kadang-kadang begitu. Nuntutnya banyak, tapi kontribusi nggak ada. DKM gimana sih? Ini karpet kotor ya. Bapak sudah bantu apa? Udah bisa bersihkan? Udah sanggup sama-sama membangun masjid ini? Udah sanggup sama-sama membersihkannya? Kadang-kadang banyak nuntut solusi, tapi nggak pernah berkontribusi. Itu masalah di situ tuh. Ini toilet nggak bener nih Pak. Wah, jorok begini nih. Mau nggak sama-sama bersihkan Pak? Ya Bapak aja dulu lah. Masya Allah. Kadang begitu tuh. Nuntutnya banyak gitu kan. Tapi diajak ibadah nggak mau. Ya. Halo? Alhamdulillah ya. Sehat ya. Baik. Terakhir saya tutup. Semua ini akan diberikan ma'lam yu'dhi fihi ma'lam yuhdith fihi. Sepanjang orang ini tidak merusak amalnya di masjid. Yu'dhi itu berasal dari kata adza, ya, bisa berarti perbuatan yang merusak amal untuk pribadi atau mengganggu orang lain. Ya, misal riya. Ya, contoh di Quran surah kedua ayat 264, riya disebut dengan adza, yu'dhi. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Jadi kalau Anda sudah wudunya bagus, bajunya bagus, tampilan bagus, berangkat ke masjid, tapi motivasinya bukan karena Allah, ada riyanya. Masya Allah, sepeda baru, gitu kan? Padahal cuma di situ aja, tinggal ke sini, muter dulu, cengkling, Pak. Yuk, kapan lagi kita ke masjid, Pak? Jangan di rumah aja. Padahal nih sepeda saya, gitu kan? Jeling, pim, puter-puter. Dia nggak sadar, tetangganya juga banyak yang ke Bandung, gitu kan? Nggak ada yang di situ. Cuman karena ingin pamer aja, ini yang jadi masalah. Sama, ya, berangkat dari ya. Cuman ketika masuk ke dalam, ada setan tuh jangan dikira diam. Setan masjid, sering saya katakan, khanzab namanya. Setan masjid tuh. Ya awal-awal betul ikhlas, jalan, masuk ke masjid, pahala udah dapat sampai pintu tuh. Begitu masuk ke dalam, Masya Allah, suasana luar biasa. Teman saya mesti tahu nih kalau saya pun di sini. Ceklik, sedang berada di masjid Assalam. Wah, Masya Allah, pengen diketahui sedunia tuh. Udah hilang pahala tuh. Banyak begitu Pak. Ya. Alhamdulillah Ustaz saya tidak, alhamdulillah tidak seperti itu tuh. Itu sama juga gitu ya. Baik. Dengan yang terakhir, maaf tadi Yudhi bisa mengganggu orang. Antum memang nggak begitu, tapi antum isengin orang, ya. Tiba-tiba misalnya ada orang baca Al-Quran, sedang di situ tuh, ya. Kemudian kacamata simpan di situ dulu, ya. Catatan simpan di situ dulu. Tiba-tiba dia permisi wudu dulu, ya. Antum simpan di tempat yang lain misalnya, atau diganti dengan kacamata orang lain di situ. Itu selesai, pahala hilang. Atau yang terakhir, malam yuhdits, sepanjang dia tidak sengaja membatalkan wudunya. Sengaja dia batalin misalnya wudunya. Ya, begitu dia batalkan kan macam-macam motifnya ya, ada keluar angin, ada macam-macam. Dia sengaja batalkan, maka di situ terputus limpahan pahala tadi. Ya, sebelum dia perbaiki wudunya, dia perbaiki wudu, masuk kemudian menunaikan sholat, dia hanya mendapatkan pahala standar saja. Jadi ini pun tidak mudah mendapatkannya, kecuali kita bisa menjaga dalam kebaikan tadi. Nah, teman-teman sekalian, saya mau tanya sebentar. Jelas uraiannya? Paham insyaallah? Alhamdulillah. Jadi saya simpulkan, hadis ini menuntun kita untuk selalu ikhlas dalam menunaikan amalan. Sedangkan ikhlas itu berpeluang menghadirkan pahala yang melimpah tanpa ukuran. Maka banyak sekali kegiatan di sekitaran kita, pemirsa di rumah, yang juga menghasilkan banyak pahala yang melimpah tanpa kita sadari. Ya, khususnya ibadah yang ditunaikan di masjid. Oleh karena itu, mari kita biasakan menunaikan ibadah di masjid dalam setiap waktu sholat, tidak hanya subuhnya, tapi zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya. Kalau Anda sadar belum bisa berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, setidaknya mulai malam ini berlombalah dengan para pendosa untuk meningkatkan istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.